warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita mengucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masih pada bahasan yang sama, yaitu impuls dan momentum linear. Hanya saja ini bagian duanya. Itu ya, momentum di sini yang akan kita bahas itu momentum linear. Oke, kemarin juga harusnya ada kata linearnya gitu, tapi kelewat ya. Nah, oke. Nah, ini materi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ada dua, yaitu hubungan momentum linear dan impuls. Dan yang kedua adalah hukum kekekalan momentum linear. Pada pertemuan sebelumnya, sudah disebutkan nih bahwa momentum linear dan impuls itu memiliki satuan yang sama, gitu kan? Kilogram meter per sekon. Nah, karena satuannya sama, otomatis akan ada hubungan di antara kedua besaran itu, gitu. Nah, di sini apa sih hubungan antara momentum linear dan impuls? Nah, untuk mengetahuinya, kita analisis secara kuantitatif dan kualitatif ya. Di sini, katakanlah, misal ada sebuah bola yang datang ke arahmu dengan kecepatan tertentu. Nah, misal nih ada bolanya berarti datang dari kiri ke kanan. Dia bergerak bolanya. Nah, karena bergerak, bola ini pasti memiliki kecepatan. Nah, katakanlah kecepatannya itu adalah kecepatan awal. Sesaat setelah kamu tendang, sesaat ketika bola ini bersentuhan dengan kaki yang menendang, di sini terjadi impuls. Ya kan? Ada impuls di sini karena ada gaya dan ada gaya kontak antara kaki dengan bola. Nah, setelah ditendang, bola akan memiliki kecepatan lagi, tapi dia gerakannya katakanlah bergerak dari kanan ke kiri gitu. Nah, kecepatan setelah ditendang kita sebut misalkan kecepatan akhir atau V akhir gitu ya. Nah, di sini kita analisis secara kuantitatifnya, secara rumusannya kayak gimana gitu, kasusnya seperti itu. Nah, kita analisis menggunakan hukum 2 Newton. Teman-teman sudah belajar bahwa hukum 2 Newton ini merupakan hukum tentang gerak gitu ya. Nah, ketika ada sebuah gaya, nah di sini ada gaya F ya, gaya ini berbanding lurus dengan massa dan percepatan benda gitu, atau F sama dengan M kali A. Nah, kita analisis lagi nih, bola tadi bergerak dengan kecepatan awal, lalu dia berbalik arah gitu dengan kecepatan akhir, ada kecepatan akhirnya juga. Nah, di sini ada percepatan rata-rata. Kenapa? Karena kecepatan awal dan kecepatan akhirnya dikatakan berbeda gitu ya. Misalnya nih, bola datang dengan kecepatan awalnya itu misalnya 5 meter per sekon. Lalu setelah ditendang, bola ini memiliki kecepatan lain, yaitu misalkan 10 meter per sekon gitu. Nah, karena ada perbedaan kecepatan dan ada selang waktu ya tentu saja, di sini ada percepatan rata-rata gitu. Ini dari rumusan gerak lurus beraturan, ya berubah beraturan. GLBB. Oke. Nah, sehingga percepatan rata-rata di sini merupakan delta V per delta T atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, ya. Dibagi selang waktu tertentu. Nah, di sini percepatan ini kita substitusikan atau kita masukkan pada persamaan hukum 2 Newton yang di atas. Sehingga apa hasilnya? Di sini F sama dengan M kali A kan, A-nya kita rubah dengan V akhir dikurangi V awal per delta T. Nah, setelah itu di sini ada delta T kan. Nah, kita kali silang Kita kali dengan delta T di sini dan di sini dengan kali delta T. Otomatis yang di sini akan hilang delta T-nya dan di sini ada delta T-nya gitu. Atau secara mudahnya kita pindahkan yang delta T ini ke sini dikali silang gitu. Padahal konsepnya sebenarnya dikali dua-duanya gitu ya. Nah, sehingga di sini akan mendapatkan V kali delta T sama dengan M kali V akhir dikurangi V awal. Nah, kita udah pada tahu bahwa
gaya dikali selang waktu itu merupakan impuls. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Dan massa dikali kecepatan itu merupakan momentum. Benar? Ya, gitu ya. Nah, sehingga di sini F kali delta T adalah impuls dan M kali V akhir itu adalah momentum akhir dan M kali V awal itu momentum awal. Nah, selisih antara momentum awal, momentum akhir dan momentum awal katakanlah itu delta P gitu. Nah, dari rumusan ini kita dapat lihat bahwa impuls ini merupakan perubahan momentum. Jadi ada hubungannya. Nah, hubungannya itu seperti ini. Hubungan impuls dan momentum linear itu bahwa impuls merupakan perubahan atau selisih dari momentum. Gitu ya. Nah, ini lalu selanjutnya ini kata-katanya ya. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu. Yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Gitu ya. Nah, ini kasusnya yang tadi. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh. Di sini katakanlah ada sebuah bola bermassa 0,15 kg. Pada permainan softball dilempar mendatar ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, kita gambarkan dulu nih soal. Kalau misal ada sebuah soal, terutama soal fisika, akan lebih mudah kita kerjakan jika kita membayangkannya atau kita menggambarkannya deh secara sederhana. Nah, katakanlah ada bola massanya 0,15 kilo. Nah, bolanya ini misalkan warna kuning ya. Nah, dilempar mendatar. Harusnya sih gambarnya mendatar ya. Ini emang mendatar ya. Ke kanan. Ya benar, ke kanan. Dengan kelajuan 20 meter per sekon. Ya, kelajuannya sekian gitu. Nah, setelah dipukul oleh tongkat pemukul, bola bergerak ke kiri dengan kelajuan 20 meter per sekon gitu. Nah, tapi di sini kasusnya itu bola bergeraknya ke kiri, harusnya lurus juga. Ini kan datangnya ke kanan lurus. Nah, harusnya ke kiri juga lurus, tapi di sini gambarnya malah bengkok. Nah, kita anggap lurus saja ya, teman-teman. Nah, kelajuannya juga sama, 20 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah impuls yang diberikan oleh kayu pemukul pada bola. Nah, impulsnya itu berapa gitu. Karena di sini ada kontak antara bola dengan kayu, otomatis di sini ada gaya impulsif ya, sehingga ditanyakan impulsnya itu berapa gitu. Nah, yang kedua, jika kayu pemukul dan bola bersentuhan selama sekian sekon, yaitu 0,8 milisekon, berapakah gaya rata-rata yang diberikan kayu pemukul pada bola? Nah, di sini misalkan bersentuhannya itu sekian sekon gitu. Nah, ditanyakan berapa gaya rata-rata dari kayu pemukul ini pada bola gitu. Nah, ini permasalahannya. Setelah kita paham masalahnya itu kayak gitu, digambarkan tuh seperti itu, lalu selanjutnya kita jawab masalah ini. Nah, di sini katakanlah kecepatan awalnya itu kita tulis dengan V1 dan kecepatan akhir dengan V2. Nah, karena bola bergerak ke kanan, dari kecepatan awal ini kita sepakati nih, kalau yang bergerak ke kanan itu tandanya positif. Jadi di sini kecepatannya itu positif 20 meter per sekon. Nah, karena yang kasus yang kedua, bola bergerak ke kiri, gerakannya ke kiri berarti ya. Nah, berarti tandanya dia negatif. Di soal kecepatannya itu 20 meter per sekon. Nah, karena ke kiri, kita kasih tanda nih, jadi negatif 20 meter per sekon. Nah, soal yang pertama yang ditanya adalah impuls yang bekerja gitu ya. Berapa sih impulsnya itu? Kita gunakan di sini hubungan antara momentum dan impuls. Kenapa? Karena kalau kita gunakan impuls sama dengan F kali delta T, kita belum tahu F-nya itu berapa dan delta T-nya itu berapa gitu ya. Di soal tidak dikasih tahu, dikasih tahu sih, tapi F-nya itu nggak dikasih tahu gitu kan, gayanya itu nggak ada, delta T-nya ada, impulsnya nggak ada. Kita nggak akan bisa menggunakan itu gitu. Nah, sehingga kita gunakan rumusan lain, yaitu impuls sama dengan delta P atau impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, di sini
impulsnya itu sama dengan M kali V2 min V1. V2 itu kecepatan akhir, V1 itu kecepatan awal. Nah, di sini kecepatan akhir tandanya negatif. Kita masukkan tandanya negatif. Lalu dikurangi kecepatan awal. Kecepatan awal positif. Berarti dikurangi 20 meter per sekon. Nah, setelah dihitung, hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif 6 kg meter per sekon. Artinya, impulsnya ini bergerak ke arah kiri gitu. Ya tentu saja bergerak ke arah kiri karena pemukul ini dia bergerak ke kiri juga gitu ya. Oke, di sini kejawab ya soal yang pertama. Impulsnya itu sekian. Nah, di sini kilogram meter per sekon atau sama dengan newton sekon ya. Satuan newton sekon itu sama dengan kilogram meter per sekon. Karena newton ini merupakan kilogram meter per sekon kuadrat gitu. Nah, dikali sekon lagi, jadi hasilnya kilogram meter per sekon. Gitu, sama aja satuannya. Oke, nah lalu selanjutnya, soal yang kedua adalah ditanya gaya rata-rata pemukul. Oke, gaya rata-rata pemukul atau F rata-rata, F bar ya, kita cari dengan apa? Nah, karena kita udah tahu impuls, lalu ada selang waktu ya di soal tadi. Nah, kita curiga ini pasti bisa digunakan rumusan impuls yang I sama dengan F kali delta T. Ya, karena ada dua besaran di sini yaitu impuls dan delta T. Yang ditanya adalah F. Kita cari rumusan untuk F, yaitu I per delta T. Nah, impuls ini berapa? Kita dapatkan dari soal sebelumnya, yaitu negatif 6 Newton sekon. Nah, delta T-nya ini atau selang waktu di dalam soal diketahui 8 milisekon. Nah, karena di sini satuannya masih milisekon, sedangkan yang di atas udah sekon, kita rubah satuan yang di bawah ke dalam sekon. Gitu. Nah, kita rubah, setelah dirubah, ini hasilnya harusnya mili itu negatif 3 ya. Iya nggak sih? Ya, negatif 3. Benar, negatif 4. Benar, negatif 4 sekon. Nah, hasilnya itu negatif, sehingga gaya rata-ratanya itu negatif 7.500 Newton. Nah, gayanya juga bernilai negatif karena arahnya juga ke kiri. Gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Oke, gimana? Udah paham kan? Oke, kita lanjut ya pada sub yang kedua yaitu hukum kekekalan momentum linear. Nah, kita analisisnya menggunakan analisis kuantitatif atau kita gunakan rumus ya di sini. Misalkan ada dua buah benda, katakanlah A dan B. Benda A dan B ini mereka memiliki massa yang berbeda, yaitu massa A, massa B, dan kecepatan awal yang berbeda. Yang A kecepatannya A, yang B kecepatannya B. Katakanlah mereka bergerakkan dengan kecepatan masing-masing lalu bertumbukan. Ini bertumbukan ya. Nah, setelah bertumbukan, mereka akan berbalik arah, gitu. Katakanlah berbalik arah. Nah, lalu di sini yang A, dia akan punya kecepatan akhir A, di sini dilambangkan dengan V aksen A, dan yang B juga sama, akan memiliki kecepatan akhir B atau V aksen B. Nah, kita analisis kasus yang tadi dengan rumusan hubungan dari yang terjadi di sini, gitu ya. Kita analisis menggunakan hukum 3 Newton. Kenapa? Karena di sini ada dua gaya yang bekerja. Ada F aksi, ada F reaksi. Katakanlah misalkan FAB ini F aksinya, yang AB ini aksinya, yang BA ini reaksinya. Jadi sesuai dengan hubungan dari hukum 3 Newton bahwa F aksi sama dengan min F reaksi gitu ya. Nah, dengan menggunakan konsep impuls, kita tahu bahwa impuls sama dengan F kali delta T, atau F sama dengan impuls dibagi delta T. Kita masukkan ke sini. F-nya kita rubah dengan impuls per delta T. Yang A dan yang B. Nah, di sini selang waktunya sama karena A dan B bergeraknya dalam waktu yang sama, bertemu dalam waktu yang sama. Sehingga bisa saling menghilangkan ya. Nah, sehingga impuls A akan sama dengan negatif impuls B. Gitu. Nah, impuls A akan sama dengan negatif impuls B. Atau dengan kata lain, perubahan momentum dari A sama dengan negatif perubahan momentum dari B.
Ini dari mana dapatnya? Ini dapatnya dari hubungan impuls dan momentum, bahwa impuls merupakan perubahan momentum, atau I sama dengan delta P. Oke, nah di sini perubahan momentum A, benda A, itu sama dengan momentum akhir dari A dikurangi momentum awal dari A. Nah, yang akhir-akhir ini kita kasih tanda aksen ya. Yang B juga sama, negatif dari momentum akhir B dikurangi momentum awal B. Ini harusnya B ya, salah nih. Nah, di sini sehingga momentum itu kan M kali V ya. Nah, MA kali V aksen A. Karena di sini yang akhir. Yang ini MA kali VA, ini yang awal. Yang ini juga sama, MB kali V aksen B. Dan ini MB kali VB. Oke. Nah, setelah itu kita keluarkan yang B. Negatif kali ini berarti hasilnya negatif MB kali V aksen B. Berarti yang ini jadi negatif, yang V aksen B. Nah, yang ini yang MB kali VB, karena negatif kali negatif itu positif, berarti hasilnya MB kali VB. Oke. Nah, setelah itu kita lihat bahwa yang MA, VA, yang negatif ini pindah ke ruas kiri, yang B juga pindah ke ruas kanan. Sehingga MA V aksen A ditambah MB V aksen B ini akan sama dengan MA VA ditambah MB V aksen B, MB VB gitu ya. Nah, ini harusnya yang ini ditambah ini, berarti di sebelah sini nyimpennya itu akan sama dengan MA VA, berarti yang ini ke sini ditambah MB VB. Ini ditukar aja posisinya gitu. Sehingga dengan kata lain, MA VA ini momentum awal A dan MB VB ini momentum awal B, dan aksen-aksen ini momentum akhir dari A dan momentum akhir dari B itu sama. Jadi penjumlahan momentum awal antara A dan B itu akan sama dengan penjumlahan momentum akhir dari A dan B gitu. Atau sigma P sama dengan sigma P aksen. Jadi momentum awal akan sama dengan momentum akhir. Nah, karena sama berarti di sana kekal momentum itu. Ya, itu sehingga disebut hukum kekekalan momentum linear, atau momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah bertumbukan ya. Nah, dalam peristiwa tumbukan sentral, ya kenapa di sini sentral? Karena kita masih menganggap bendanya itu partikel. Jadi kita tidak melihat bentuknya seperti apa. Yang jelas titik aja gitu ya. Nah, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Nah, tapi dengan catatan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Tidak ada gaya luar. Contohnya, dua benda yang bertumbukan tadi tidak berada di tempat yang kasar gitu. Tempatnya itu licin. Jadi, kalau misalnya ada yang kasar, ada koefisien gesek, itu tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.